Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Hope. Dan tak lama setelah itu, seorang remaja yang bernama Jason datang ke sana untuk mencari beberapa film kungfu kesukaannya. Jason memang gemar menonton film kungfu, tetapi ia sendiri tidak bisa kungfu. Lalu secara tak sengaja, Jason melihat pintu gudang yang terbuka dan entah atas dorongan apa ia tertarik untuk masuk ke dalam sana. Secara tak sengaja juga, ia menemukan sebuah tongkat yang sangat menarik perhatiannya. Hope yang tahu kalau Jason masuk ke gudangnya tanpa izin, langsung mengambil tongkat itu, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Kemudian Hope sedikit bercerita mengenai filosofi tongkat itu. Tongkat itu sejatinya sedang menunggu seseorang yang tepat untuk kembali ke pemilik aslinya. Jason sebenarnya masih sangat penasaran dengan tongkat itu, namun Hope segera mengajaknya keluar dari sana. Dalam perjalanannya pulang, Jason dipanggil oleh seorang teman wanitanya. Mereka berdua pun berbincang. Namun di tengah perbincangan, Jason dihampiri oleh seorang pemuda yang bernama Lupo dan teman-temannya. Lupo dan teman-temannya adalah segerombolan pemuda nakal yang suka mengganggu. Tak puas hanya mengganggu Jason, Lupo juga melakukan aksi kekerasan. Setelah puas mengerjai Jason, mereka pun memaksa Jason untuk mengantar mereka ke toko pacinan milik Hope. Dan di sana mereka berniat untuk merampok. Mereka tahu bahwa Hope tidak akan pernah membuka pintu bagi anak-anak berandalan seperti mereka. Dan karena itulah mereka membawa Jason sebagai pancingan. Awalnya semuanya terlihat baik-baik saja. Dan di sana Hope tidak mencurigai apapun. Tak berselang lama, Hope dibuat terkejut dengan anak-anak berandalan itu yang memulai aksinya untuk merampok uangnya. Hope yang tidak terima akan hal itu mencoba melawan mereka menggunakan tongkat yang tadi siang. Lupo yang melihat hal itu langsung menembak Hope. Hope menyuruh Jason untuk menyelamatkan diri dan mengambil tongkat itu supaya tongkat itu bisa sampai ke pemilik aslinya. Jason sebenarnya bingung, namun karena tak ada pilihan lain, ia pun terpaksa lari untuk menyelamatkan diri. Ia pun lari ke atap sampai akhirnya terpojok di atap gedung. Di saat Hope akan menembaknya, tiba-tiba tongkat yang Jason pegang bergerak sendiri dan mendorongnya hingga jatuh terjun bebas dari atas gedung. Dan dari sinilah keajaiban pun terjadi. Jason yang baru tersadar pun sedikit bingung dengan apa yang terjadi. Ia terbangun di sebuah gubuk kecil yang berada di sebuah desa terpencil yang sangat asri. Dan ia kini dalam keadaan sangat bingung kenapa bisa berpindah ke sini. Kemudian seorang pria tua memberitahu Jason jika ia ditemukan terbaring di pinggir sungai. Tak lama kemudian rombongan pasukan kerajaan datang merampok dan memporak-porandakan desa tersebut. Kemudian mereka pun mengejar Jason yang sedang mencoba melarikan diri. Sayangnya ia terkepung oleh pasukan berkuda dari kerajaan. Beberapa saat kemudian, seorang pria yang bernama Lu Yan datang dengan kondisi mabuk berat. Ia mengemis kepada para pasukan kerajaan dan tentunya pasukan kerajaan tidak memberinya uang dan malah menyerangnya. Meskipun dalam kondisi mabuk, Lu Yan mampu mengalahkan para prajurit tersebut. Kemudian Lu Yan pun dibuat terkejut tatkala ia melihat tongkat yang dipegang oleh Jason. Lu Yan kemudian segera mengajak Jason pergi dari sana. Untuk membicarakan masalah sepenting ini, Lu Yan pun membawa Jason ke sebuah kedai makanan. Ia memperkenalkan dirinya dan mengklaim bahwa ia adalah manusia abadi apabila ia meminum arak. Kemudian Lu Yan bercerita mengenai filosofi lengkap tentang tongkat yang sedang dipegang oleh Jason.
Ternyata tongkat itu merupakan tongkat Raja Kera yang sangat hebat. Aliran tenaga dalam Raja Kera layaknya api. Dan apabila Raja Kera bertarung menggunakan tongkat saktinya ini, maka kesempatan untuk mengalahkannya sangatlah kecil. Di tempat lain, dalam 500 tahun sekali, Kaisar tertinggi Kerajaan Giok mengadakan perjamuan bagi para pejabat surga untuk meminum arak keabadian. Saat perjamuan itu berlangsung, Raja Kera malah muncul dan bertingkah tidak sopan. Sebenarnya Kaisar tertinggi terhibur dengan kehadiran Raja Monyet dan ia ingin memberikannya hadiah. Kaisar tertinggi kemudian mengajak istrinya untuk bermeditasi 500 tahun lamanya. Tak lupa, ia menunjuk panglima perangnya sebagai perwakilannya di dunia ini selama ia belum kembali. Namun setelah itu, panglima perang malah menantang Raja Monyet untuk bertarung di atas puncak gunung 5 elemen untuk membuktikan siapakah yang lebih hebat di antara mereka. Raja Monyet pun menerima tantangan tersebut dan pertarungan pun terjadi di sana. Raja Monyet yang hebat mampu membuat panglima perang kewalahan. Ia sempat hanya menggunakan bayangannya untuk mengimbangi panglima perang. Mengetahui hal itu, panglima perang menjadi sangat marah dan mengeluarkan tenaga dalamnya untuk menyerang Raja Kera. Panglima perang juga menggunakan semua senjata yang ada di sana dan melemparkannya ke arah Raja Kera. Namun itu tak mampu melukainya. Karena tak mau kalah, panglima perang pun menantang Raja Monyet untuk bertarung tanpa senjata dan tanpa ilmu tenaga dalam. Raja Kera pun menyetujuinya dan akan bertarung dengan tangan kosong. Namun tiba-tiba panglima perang malah menggunakan jurus tenaga dalamnya untuk mengubah Raja Monyet menjadi patung. Sebelum Raja Monyet benar-benar menjadi patung, ia melempar tongkat saktinya. Dan ia yakin bahwa nanti tongkat sakti itu akan ditemukan oleh seseorang yang akan menyelamatkannya. Nah, karena Jason yang awal mulanya membawa tongkat ini, ia memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan tongkat itu dan membebaskan Raja Kera. Namun Jason sama sekali tidak tertarik, ia hanya ingin pulang ke dunianya sekarang juga. Namun ia tidak bisa pulang sekarang. Jika ia ingin pulang ke dunianya, maka ia harus tetap hidup. Dan apabila ia ingin hidup, ia harus membebaskan Raja Kera. Beberapa saat kemudian, pasukan kerajaan pun datang setelah Jason membayar makanannya menggunakan uang modern. Melihat hal itu, Luyan mencoba menghentikan para prajurit. Para prajurit itu menginginkan tongkatnya Jason, dan Luyan tentu tidak memberikannya. Lalu keributan pun terjadi di sana. Luyan mencoba melawan semua prajurit yang berusaha merebut tongkat. Namun dikarenakan Jason tidak bisa bertarung, ia hanya menjadi bebannya Luyan di pertarungan itu. Luyan bertarung sambil berusaha melindungi Jason dan tongkat sakti tersebut. Karena jumlah prajurit yang tak ada habisnya, mereka berdua pun akhirnya memilih untuk melarikan diri. Jason sempat hampir saja tertangkap. Beruntungnya ada perempuan yang bernama Golden Sparrow yang muncul untuk menyelamatkannya. Sparrow bekerja sama dengan mereka berdua. Namun dikarenakan musuh mereka terlalu banyak, mereka bertiga pun memutuskan melarikan diri dengan kuda. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mereka berdua berusaha melarikan diri dengan menerobos ke sebuah tempat hiburan yang ada di sana. Di keesokan harinya, Luyan merasa sudah cukup untuk mengantarkan Jason sampai di sini. Namun Jason masih kebingungan karena ia tidak mengetahui apapun. Ia meminta Luyan untuk mengawalnya. Namun Luyan memilih untuk tetap pergi. Jason kemudian memohon kepada Luyan untuk mengajarinya kungfu. Karena merasa kasihan, Luyan pun akhirnya bersedia untuk mengajari Jason.
Malam harinya, Jason meminta Luyan untuk mengajarinya beberapa jurus kungfu yang sebelumnya ia ketahui dari berbagai film yang ia tonton. Melihat sikap Jason yang seperti itu, Luyan kemudian menyuruh Jason untuk menjadi gelas yang kosong. Karena gelas yang sudah penuh tidak akan bisa diisi air lagi. Kemudian Jason menemui Sparrow yang tengah menyendiri. Sementara itu di tempat lain, Panglima Perang menerima kabar dari prajuritnya bahwa sang pembawa tongkat itu telah muncul. Karena anak buahnya tidak bisa menangkap Jason, Panglima Perang pun marah dan langsung membunuhnya. Keesokan harinya terlihat Jason yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia sendirian tanpa ditemani oleh Luyan dan Sparrow di sampingnya. Jason pun bingung dan takut. Tak berselang lama, muncullah seorang laki-laki berkuda mengenakan pakaian serba putih. Laki-laki itu langsung berusaha merebut tongkat yang ada di tangannya Jason. Beberapa saat kemudian, Luyan dan Sparrow datang. Luyan yang mengetahui bahwa tongkat Raja Kera telah dicuri, berusaha untuk segera mencarinya. Singkat cerita, mereka bertiga pun telah sampai di sebuah tempat di mana laki-laki pencuri tongkat itu berada. Luyan kemudian mencoba untuk mulai berbincang dengan pria tersebut untuk meminta tongkatnya kembali. Namun sayangnya, lelaki yang merupakan seorang biksu tersebut tidak mau memberikannya. Hingga akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi. Meski Luyan mengajaknya berbicara baik-baik, biksu tersebut tetap diam. Dan pertarungan untuk memperebutkan tongkat itu terus berlangsung. Saling serang terjadi di antara mereka. Sang biksu menggunakan jurus belalang sembah dan Luyan menggunakan jurus harimaunya. Pertarungan mereka pun terlihat cukup imbang. Mereka berdua terus bertarung untuk memperebutkan tongkat sakti tersebut. Hingga akhirnya sang biksu sadar bahwa misinya untuk mencari pembawa tongkat sang Raja Kera telah selesai. Pembawa tongkat itu adalah Jason. Dan dengan begitu, sang biksu pun bergabung dengan mereka. Mereka berempat pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita sedang menginterogasi kedai yang tempo hari disinggahi oleh Jason dan juga Luyan. Wanita itu mencoba mencari informasi mengenai keberadaan Jason.